Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang standarisasi dan penentuan marker obat bahan alam. Kelompok 6 terdiri dari saya, Desi Runisa, teman saya Firda Amelia Fajrin, Herlina Yulia Kustanti, Nur Aisyah, dan Nur Baiti. Klasifikasi Artemisia annua. Ini divisinya ada Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyledonae, bangsanya Asterales, sukunya Asteraceae, marga Artemisia, jenis Artemisia annua L, nama umumnya Artemisia annua L. Ini struktur dari artemisinin. Next. Jurnal 1 di sini kita menggunakan penetapan kadar artemisinin dalam ekstrak heksam tanaman Artemisia annua L menggunakan metode densitometri yang ditulis oleh Ani Isnawati dan Indri Roslaniati. Pendahuluan di sini ada kinin adalah suatu alkaloid yang diisolasi dari kulit batang kina, merupakan obat malaria tertua dan banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Namun setelah ditemukan obat sintetik yang mempunyai struktur kimia mirip dengan kina, yaitu 4-aminokinolin, yaitu kloroquine, maka pemakai obat malaria mulai beralih ke obat sintetik tersebut. Kloroquine adalah satu dari beberapa obat yang digunakan untuk malaria sejak tahun 1934. Tetapi selama 70 tahun digunakan telah banyak mengalami resisten. WHO merekomendasikan ACT atau artemisinin-based combination therapy sebagai obat malaria pengganti kloroquine. Artemisinin adalah metabolit sekunder yang mempunyai potensi sebagai anti malaria. Artemisinin yang terkandung di dalam tanaman Artemisia annua adalah suatu senyawa yang aktif sebagai obat malaria yang efektif untuk melawan strain Plasmodium yang resisten terhadap kloroquine. Artemisinin diekstrak dari Artemisia annua L, famili dari Asteraceae yang berasal dari Cina. Struktur artemisinin ditemukan pada tahun 1972 sebagai sesquiterpen lakton dengan ikatan endoperoksid. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pembuatan ekstrak. Sampel adalah Simplicia herbal Artemisin annua L, diambil dari perkebunan Tawamangu BPTO, dikumpulkan pada waktu sebelum tanaman berbunga. Umur tanaman 6 bulan ketika dipanen. Bahan Simplicia yang telah bersih dan kering dengan cara diangin-anginkan, jangan terkena sinar matahari langsung. Setelah kering, Simplicia diserbuk dengan menggunakan blender dan diayak. Prosedurnya, yang pertama kita melakukan ekstraksi, yaitu menggunakan metode maserasi, selanjutnya difraksinasi, terus kita ke kromatografi kolom, selanjutnya dianalisis. Hasil determinannya hasil uji KLT hasil uji KLT setelah disemprot dengan penampak noda anisaldehid asam sulfat pada fraksi asetonitril sesudah pemisahan dengan kromatografi kolom. Pemilihan panjang gelombang
Hasil pengamatan spektrum absorpsi larutan standar artemisin pada daerah sinar tampak yaitu 200 sampai 370 nanometer dari hasil pengamatan spektra dengan menggunakan densitometer tersebut diperoleh panjang gelombang maksimum artemisin adalah 366 nanometer. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada kurva baku artemisinin. Next. Validasi metode analisis menunjukkan linearitas yang baik dengan koefisien korelasi. Validasi metode analisis menunjukkan linearitas yang baik dengan koefisien korelasi 0,9998. Batas deteksi untuk artemisinin 0,028 mg per mili. Dan batas kuantitasi 0,094 mg per mili. Dan nilai simpangan baku relatif artemisinin memenuhi persyaratan untuk presisi, yaitu lebih kecil dari 2%. Hasil perolehan kembali untuk artemisinin adalah 100,08%. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka penetapan kadar dengan metode densitometri dapat digunakan. Adapun hasil pendapatan kadar artemisinin dalam ekstrak heksan herba Artemisia annua L adalah 0,0850 gram. Dan kadar artemisinin dalam herba Artemisia annua L 0,02%. Kadar artemisinin yang diperoleh tidak optimal karena simplisi yang digunakan adalah herba, bukan hanya daun. Seperti diketahui, kadar tertinggi tanaman ada dalam bagian daun dan pemisahan dengan menggunakan kromatografi kolom menyebabkan kadar tidak optimal karena pada proses pemurnian kemungkinan ada bagian yang hilang. Next. Jurnal 2 yang kita pakai itu pertumbuhan dan kadar artemisinin Artemisia annua L hasil iradiasi sinar gamma terhadap kultur tunas pucuk. Next. Pendahuluan, salah satu obat anti malaria yang saat ini digunakan untuk mengatasi resistensi Plasmodium falciparum penyebab penyakit malaria yang direkomendasikan WHO adalah artemisinin yang dihasilkan oleh tanaman Artemisia annua. Tanaman ini mengandung kadar artemisinin yang bervariasi, mulai rendah hingga cukup tinggi, berkisar antara 0,01 sampai 0,14%. Secara tradisional, tanaman ini telah lama dimanfaatkan untuk obat anti malaria. Penelitian yang berkaitan dengan produksi artemisinin telah banyak dilakukan pada beberapa jenis Artemisia, terutama annua, menggunakan beberapa teknik termasuk bioteknologi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kandungan artemisinin pada A. annua, antara lain dengan cara budidaya yang efektif atau dengan perbaikan genetik tanaman sehingga dapat meningkatkan biomasa tanaman sekaligus meningkatkan kandungan metabolit sekundernya. Selanjutnya pembuatan ekstrak. Sampel untuk deteksi kadar artemisin berupa daun dari tanaman yang berumur sekitar 4 bulan, yaitu pada saat tanaman menjelang berbunga. Sampel daun kering angin diekstrak oleh heksan dan dipartisi dengan metanol. Ekstrak metanol yang didapatkan kemudian dikering divakumkan dengan menggunakan rotary evaporator dan dipartisi dengan kloroform dan asetonitril. Untuk mendapatkan kristal artemisin, ekstrak kemudian disaring melalui arang aktif dan
diekstristalisasi dengan menggunakan etil asetat. Analisis artemisin dilakukan dengan metode high pressure liquid chromatography atau HPLC. Penentuan kadar artemisin dilakukan dengan menggunakan kurva kalibrasi dari standar artemisinin pada konsentrasi 125, 250, 500, dan 1000 ppm. Analisis kadar artemisinin dilakukan dengan menggunakan detektor UV SPD 10A dengan panjang gelombang 214 nanometer. Kolom yang digunakan adalah kolom reverse Shiseido Capkel. Prosedurnya itu ada iradiasi sinar gamma terhadap kultur tunas pucuk, lalu penumbuhan tunas pucuk pada media MS, aklimatisasi penanaman di lapangan, analisis kadar artemisinin. Hasilnya, pertumbuhan A-anua di lapangan yang diamati dari laju jumlah cabang menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi sinar gamma dosis 5-30 gray tidak berbeda dengan kontrol. Namun tinggi tanaman dengan perlakuan 10 gray memiliki laju tinggi tanaman lebih besar, berbeda nyata dengan kontrol, maupun perlakuan dosis lainnya. Laju pertumbuhan tinggi menyebabkan tanaman mulai mengalami pembungaan, yaitu setelah 12 minggu. Oleh sebab itu, pada umur 12 minggu, tanaman siap dipanen untuk dilakukan analisis kadar artemisinin. Masa panen ini lebih pendek dibandingkan tanaman artemisinin anua. Hasil penelitian Lestari yaitu 8 bulan. Hasil panen pada tanaman yang lebih muda belum menghasilkan kadar artemisinin yang tinggi. Hasil analisis kadar artemisinin menunjukkan bahwa dosis iradiasi sinar gamma pada 5 dan 20 gray lebih tinggi dibandingkan kontrol maupun 10 atau 30. Kisaran kadar artemisinin pada tanaman hasil iradiasi 5 dan 20 gray juga tinggi hingga 0,5–10–9%. Hal ini menunjukkan bahwa iradiasi sinar gamma berpengaruh terhadap genotip tanaman. Masing-masing genotip atau individu tanaman mempunyai kemampuan merespon berbeda terhadap iradiasi. Penelitian Raymond et al. Juga menunjukkan bahwa genotip anua yang berbeda mempunyai kadar artemisinin berbeda pula. Next. Lanjut, B. Kadar artemisinin tertinggi dari hasil penelitian ini adalah 0,59% pada tabel 6. Pada saat tanaman berumur 3 bulan atau 12 minggu, umur panen tanaman hasil radiasi sama dengan tanaman tanpa iradiasi sinar gamma hasil penelitian sebelumnya oleh Rahman dan Widyat Moko. Kadar artemisinin ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Lestari et al. Yaitu 0,52% pada tanaman berumur 8 bulan. Pada umur 6 bulan, kadar artemisinin hanya mencapai 0,22%. Dengan demikian, genotip tanaman hasil penelitian kami mempunyai kelebihan dalam hal umur panen yang lebih pendek dibandingkan dengan hasil penelitian Lestari et al. Kesimpulannya, iradiasi sinar gamma mempengaruhi pertumbuhan tunas Artemisia annua secara in vitro maupun tanaman yang ditumbuhkan di lapangan setelah aklimatisasi. Kisaran laju pertumbuhan dan kadar artemisinin yang luas menunjukkan bahwa iradiasi sinar gamma memberikan respon yang bervariasi terhadap individu tanaman. Dengan dosis yang tepat yaitu 5 dan 20 gray iradiasi sinar gamma tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman namun meningkatkan kadar artemisinin. Dosis 10 gray meningkatkan pertumbuhan tanaman namun menurunkan kadar artemisinin. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.